Sedimen. Sedimen didefinisikan secara luas sebagai material yang diendapkan di dasar suatu cairan atau air dan udara, atau secara sempit sebagai material yang diendapkan oleh air, angin, atau geyser atau es. Sedimen adalah partikel yang diendapkan secara perlahan-lahan di dasar perairan yang berasal dari pembongkaran batu-batuan dan potong-potongan kulit atau shell, serta sisa-sisa rangka dari organisme laut. Dan ukuran partikel-partikel ini sangat ditentukan oleh sifat-sifat fisik mereka, dan akibatnya sedimen yang terdapat pada berbagai tempat di dunia mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sedimentasi. Sedimentasi atau geologi adalah proses pengendapan material padat dari kondisi tersuspensi atau terlarut dalam suatu fluida atau biasanya air atau udara. Sedimentasi juga merupakan akibat dari adanya erosi dan memberi pengaruh yang besar terhadap lingkungan, antara lain terjadinya endapan yang mengganggu stabilitas pantai dan juga mempengaruhi organisme biotik di sekitarnya, utamanya terumbu karang. Selanjutnya, lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan adalah suatu daerah di permukaan bumi di mana terdapat sesuatu bahan yang terendapkan atau terdapat suatu deposit. Lingkungan pengendapan dapat dibedakan dengan daerah di sekitarnya berdasarkan karakteristik biologi, kimia, dan fisiknya. Terdapat beberapa tipe lingkungan pengendapan yang ada di bumi sekarang. A. Lingkungan pengendapan daratan. Kumpulan dari berbagai lingkungan pengendapan yang ada di darat. Dengan contoh gambarnya. 1. Kipas aluvial atau alluvial fans. Endapan menyerupai kipas yang terbentuk di kaki gunung. Alluvial fans umum berada di daerah kering sampai semi kering, di mana curah hujan jarang tetapi deras dan laju erosi besar. Endapan alluvial fans khas akan kuarsa, pasir, dan gravel bersorting buruk. Yang kedua, lingkungan fluvial atau fluvial environments. Mencakup Bray River, Sungai Bremander, dan Jeram, saluran-saluran sungai, ambang sungai tanggul, dan dataran-dataran banjir adalah bagian dari lingkungan fluvial. Endapan di saluran-saluran sungai terdiri dari kuarsa, gravel dengan kebundaran baik, dan pasir. Ambang sungai terbentuk dari gravel atau pasir. Tanggul-tanggul terbuat dari pasir berbutir halus ataupun lanau, sementara dataran-dataran banjir ditutupi oleh lempeng dan lanau. B. Lingkungan pengendapan transisi. Di sini terbagi atas 4, ada delta, kemudian yang kedua, pantai dan barrier island, lagoons, dan tidal flats. Untuk penjelasannya bisa dijeda pada video. Selanjutnya C. Lingkungan pengendapan laut. Di sini terbagi atas 4 juga. 1. Ada reefs, 2. Ada continental shelf, 3. Ada continental slope and continental rise, dan yang terakhir ada abyssal plain. Selanjutnya, jenis dan proses pembentukan sedimen. Untuk jenisnya ada 3. Yang pertama, batuan sedimen klastik, kemudian batuan sedimen kimiawi, dan yang ketiga, batuan sedimen organik. Selanjutnya, untuk proses pembentukan sedimen terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Pemempatan atau compaction. Proses pertama ialah pemempatan atau compaction. Proses pemempatan menyebabkan butiran sedimen akan tertekan semasa tertimbus. Susunan butiran akan tersusun semula dengan lebih padat. Apabila terdapat banyak partikel yang lembut seperti shell, maka sedimen akan lebih mudah mengalami pemempatan. Akibatnya, lapisan akan menjadi lebih tipis, porosity berkurang, terutama pengurangan porosity biasanya akan menyebabkan kehilangan air hingga mencapai 60-80%. Air kemudian akan mengalir menuju kawasan yang berketelapan tinggi seperti pasir. Inilah yang kemudian akan memainkan peran penting dalam pelarutan dan pengendapan kimia dalam pasir. Barulah setelah tersusun semula,
Pemampatan yang terterusan akan menyebabkan butiran bersentuhan satu sama lainnya. Sedemikian sehingga tempat bersentuhan tersebut mengalami tekanan yang tinggi dan perubahan fisikal pun berlaku, seperti proses larutan tekanan atau pressure solution. Kemudian silika yang terlarut akan masuk ke dalam rongga antara butiran dan mulai membentuk simen. Kemudian yang kedua, penyimenan atau cementation. Proses kedua ialah penyimenan atau cementation. Penyimenan adalah proses di mana mineral baru yang berasal dari cairan rongga akan terbentuk atau terendap di permukaan butirannya. Adapun jenis simen yang biasanya terbentuk dan utama ialah kuarsa dan kalsit. Kemudian simen akan mengikat butiran yang menyebabkan sedimen menjadi batu. Penyimenan ini biasanya berlaku pada tingkat pertengahan diagenesis. Karena jika berlaku pada tingkat awal, maka akan mengurangkan kesan pemampatannya, yang mana simen yang keras akan dapat menahan tekanan, adapun simen kuarsa berasal dari air liang yang tepu dengan silika, yaitu hasil dari larutan organisme bersilika. Larutan tekanan kuarsa, diagenesis kimia mineraliat, dan lain sebagainya. Sedangkan simen klasit dapat terbentuk semasa sedimen terendap, yaitu berada di kawasan sekitar karbonat. Yang ketiga, penghabluran semula. Penghabluran ulang merupakan proses perubahan ukuran atau bentuk dari batuan sedimen tanpa disertai dengan perubahan kimia atau mineralnya. Ukuran biasanya akan mengalami penambahan atau bertambah besar, meskipun ada juga yang ukurannya justru mengecil. Penghabluran semula ini termasuk penting apalagi dalam kasus batu kapur, di mana ukuran kalsit menjadi bertambah besar, tekstur dan strukturnya yang mungkin lenyap. Selanjutnya, sedimen dapat dikelompokkan berdasarkan asalnya dalam 4 kelompok. 1. Sedimen lithogenous, terdiri dari mineral silikat primer yang berasal dari penghancuran akibat kondisi fisik atau proses pemanasan dan pendinginan secara bergantian dan kontinu, serta dari letusan gunung api. Yang kedua, sedimen diogeneous, terbentuk dari sisi tulang yang tidak dapat dipecahkan atau terdiri dari kerangka organisme. Berdasarkan jenis organisme asal, serta macam bahan yang dikandung organisme, maka jenis sedimen ini dapat dibagi atas 2 tipe, yaitu 1. Tipe sedimen yang mengandung kalsium. Sedimen ini dibagi atas 2 bagian, yaitu Globigerina ooze, salah satu organisme bersel tunggal dikenal sebagai foraminifera. Kulitnya mengandung kalsium karbonat, kokolit yang biasa dikenal sebagai salsit. Yang kedua, Theropod ooze, golongan moluska yang bersifat sebagai plankton. Tubuh mereka mempunyai kulit yang mengandung zat kapur kalsium karbonat yang dapat dihancurkan. Tipe kedua yaitu tipe sedimen yang mengandung silika, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Diatom ooze adalah golongan tumbuhan bersel satu dengan kulit mengandung silika. Yang kedua yaitu Radiolarian ooze adalah golongan protozoa bersel satu. Dan yang ketiga, tanah liat merah ooze, yaitu mengandung silika yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sedimen hydrogenous, yaitu terbentuk dari hasil reaksi kimia dalam air laut. Kemudian yang terakhir sedimen cosmogenous, tersusun dari partikel-partikel yang berasal dari objek-objek luar angkasa yang jatuh ke bumi. Objek-objek tersebut berukuran besar sehingga mampu bertahan terhadap gesekan atmosfer.